Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan pada saat sore hari ini. Kami boleh ada dalam anugerah Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kasih karunia Tuhan akan tetap diteruskan kepada setiap kehidupan kami. Karena kami rindukan supaya Tuhan bekerja melalui waktu-waktu yang kami singgahi dalam setiap pagi, siang, sore, malam, setiap harinya. Dan biarlah kami memiliki hati yang bijaksana Tuhan, sehingga kami teringat selalu apa yang paling penting dalam hidup kami ini. Dan kami serahkan para wanita ke dalam tangan Tuhan, supaya berkat Tuhan melimpah atas mereka semuanya, dengan hikmat, marifat, kekuatan, dan juga sesuatu yang senantiasa mujizat baru dalam setiap hari mereka. Kau mendengar setiap doa, keluh kesah, Kau mendengar setiap pergumulan kami, Kau melihat itu Tuhan. Dan biarlah hari ini firman Tuhan boleh menjadi penuntun dan juga menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami. Kami rindukan Roh Kudus ini akan bekerja supaya kepada setiap orang Tuhan memberikan pesan yang mungkin berbeda. Tetapi anugerah Tuhan yang memberkati firman ini disampaikan dalam pengurapan yang baru daripada Tuhan. Kuatkan hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan tuntunan Roh Tuhan sendiri. Segala roh jahat akan mengganggu, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami berdoa, dan yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ibu-ibu sekalian, puji Tuhan kita ada di dalam pertemuan ibadah wanita hari ini. Nah, saya ingin berbicara pada saat ini, ibu-ibu sekalian. Memang setiap kali seorang saya ini sebagai gembala memang memiliki satu kebutuhan yang setiap harinya itu bagaimana menjawab kebutuhan jemaat di dalam hal rohani ya. Nah, oleh sebab itu apa yang disampaikan dari mimbar ini mungkin persentase cukup kecil sebenarnya dibandingkan dengan bagaimana situasi di luar itu ya, yang begitu lebih banyak gitu ya. Sebentar, saya lebih banyak waktunya ada di luar begitu. Jadi saya berpikirnya covering daripada apa yang saya sampaikan dalam khotbah itu seberapa jauh bisa tersampaikan begitu ya. Nah, jadi ini yang menjadi pemikiran sehingga membuat membuat saya mesti berpikir kencang, keras untuk memikirkan itu. Oleh sebab itu supaya doa daripada ibu-ibu sekalian menjadikan materi itu bisa tersampaikan dalam pengurapan Tuhan sesuai dengan kairos Tuhan. Nah, saya akan berbicara hari ini tentang hal yang paling tidak semua orang itu ada gitu loh. Ada dan juga kita alami, ibu sekalian. Nah, itu apa yang saya sampaikan mengenai hal iri hati ya. Nah, iri hati. Jadi setiap orang semulia apapun, setingkatan rohani apapun, pasti titik ini ada. Nah, berarti ada sifat-sifat manusia yang tidak bisa dihilangkan dari kehidupan kita. Contoh selain iri hati apa ibu-ibu? Hah? Cemburu. Ya, satu-satu dulu. Cemburu pasti orang iya. Nah, justru tanda cemburu ini malah mesti diperiksa gitu loh. Kalau suami istri kemudian nggak cemburuan, malah ini ada sesuatu ini. Tetapi terlalu cemburu juga sesuatu gitu loh. Nah, berarti bagaimana memanage kecemburuan, begitu ya. Berarti saling percaya. Nah, ini juga dilihat juga dari karakter gitu loh. Nah, kalau melankolis pragmatik pasti penjemburu dan bahkan ada embel-embelnya buta, cemburu buta gitu ya. Nah, kalau sanguin, kolerik tidak terlalu seperti itu karena dia kan populer ya. Jadi membutuhkan, kalau orang kolerik untuk menguasai orang itu kan mesti harus menggunakan
sampai dia akrab sama dia, sampai karena friendly itu bisa menguasain orang, ya. Kalau kita dagang sampai kenal sama itu bisa kita kuasai gitu. Meskipun jualan kita buruk hari ini, dia tetap percaya sama kita. Nah demikian sanguin yang membutuhkan teman-teman banyak, dia kan pasti lakukan ini, gitu ya. Jadi itu kemudian marah. Nah semua orang pasti memiliki ini, tetapi bagaimana marah itu yang sehat adalah supaya tidak sampai amarah gitu. Ya. Bedanya marah sama amarah apa? Amarah itu dendam. Dendam ya, lebih ke dendam. Kalau marah, marah biasa saja. Berarti boleh marah, tetapi tidak boleh dalam koridor amarah. Kalau amarah itu udah karakter apa-apa marah. Gitu loh, mau menyenangkan atau nggak menyenangkan, pokoknya semuanya kayak nggak menyenangkan gitu. Jadi udah roh. Nah kalau sudah roh amarah itu namanya roh. Roh itu karakternya dimanapun berada, keadaan apapun ya. Kalau roh pencurian nyuri aja, meskipun dia kepunyaan, tetap yang namanya klepto, ya itu tetap lakukan itu gitu loh. Amarah kalau semuanya udah roh, udah lain itu, gitu ya. Jadi lebih kepada yang malah membuat orang akan terancam dan lain sebagainya. Nah ini kita bicara mengenai iri hati ya. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan orang itu bisa memiliki hati yang seperti ini. Yang pertama adalah kita lihat dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Kita baca ya sampai ketemu semuanya. Nanti saya akan kupas dalam khotbah umum. Jadi saya akan pra gitu ya. Jadi supaya kita lebih nanggapin lebih detailnya nanti begitu. Ibrani 13 ayat 5 itu adalah penyebab pertama kenapa seseorang iri hati. 1, 2, 3 Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, iri hati yang disebabkan cinta kepada uang, artinya bedanya hamba uang dan tidak hamba uang apa ibu-ibu? Menjadikan uang itu posisinya beda. Kalau menjadi hamba uang apa? Kalau menjadi hamba uang apa? Berarti uang tuannya. Tuannya uang gitu loh. Jadi kalau majikan gitu loh. Bukan pamajikan ya. Majikan itu artinya yang memang harus diikutin terus gitu loh. Berarti bos kita uang. Nah, kalau kita yang kita harapkan itu kalau sudah jadi mamon itu udah jadi berhala. Jadi pencariannya di sini beda. Kita ini mungkin kategori bukan hamba uang tetapi butuh uang. Nah, itu beda lagi. Ya, beda lagi gitu loh. Kita semuanya butuh uang gitu ya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa ketika kita menjadi hamba uang, jadi kita ya apa orientasinya kepada uang sehingga ukuran apa-apa itu uang. Nah, kecenderungan untuk iri hati sangat gede di sini. Kenapa? Karena semuanya ukurannya dari sini. Jadi nanti hal-halnya akan majemuk sekali. Orang ini akan menghargai orang dasarnya ini juga nanti. Dan juga orang menghina orang dasarnya ini juga. Makanya kalau orang-orang lagi kepunyaan itu kan temennya banyak tuh. Nah nanti kita lihat. Ya kita bisa pura-pura miskin gak punya uang. Apakah dia menjauh dari kita atau enggak? Karena sahabat sejati itu adalah saat senang dan saat susah. Nah ibu-ibu sekalian, saya pikir dalam rangka kita masih membutuhkan uang dan tidak menghambakan diri kepada uang, ini kita agak jauh di sini. Jadi ukuran kita adalah iri hati bukan karena ini. Enggak ada di sini ya. Artinya di sini dikatakan lagi, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini kan jaminan. Nah kemudian berarti kalau seseorang memiliki uang itu dia punya tanggung jawab untuk mengelolanya. Kita juga punya manajemen apa ya? Pemikiran ini juga beda-beda ibu-ibu sekalian.
Ada orang yang ke marketing, ada orang yang pengusaha, tetapi ada orang yang sifatnya pemakai atau konsumtif ya. Nah itu agak beda gitu loh. Jadi kalau orang pengusaha atau investor itu sikapnya bagaimana dari 5.000 yang dikasih sama nenek ini menjadi 10.000. Caranya apa? Oh, zaman dulu beliin kelereng. Kelereng 5.000 dapat berapa? Habis itu dijual ke temennya. Dia belinya ke tempat yang agen gitu loh. Duh, ada nggak anak-anak seperti ada? Gitu ada. Jadi kemanapun dia sekolah sejak TK itu sudah ya udah kesini aja udah. Pokoknya bagaimana ini 5.000 jadi 10.000, 10.000 jadi itu. Nah kalau konsumtif lain. Jadi bagaimana 5.000 itu bisa dihabiskan dalam jangka waktu tertentu dengan mengharapkan nanti dapat lagi dari si nenek. Itu agak beda. Ya. Jadi ibu sekalian, jadi yang menjatuhkan kita atau membuat kita jatuh kepada iri hati adalah kalau kita yang pertama adalah memang menjadi hamba uang. Jadi itu jangan sampai terjadi dalam pikiran kita, nanti ukuran kita di sini. Sehingga membuat kalau kita tidak memiliki hati seperti ini, kalau kita melihat ketika orang itu misalnya diberkati dalam tanda kutip, kita nggak akan berpikir yang macam-macam, gitu loh. Berarti kita pikirannya ya memang itu sudah mungkin banyak taburan yang kita nggak tahu selama ini, gitu loh. Jadi nggak ada taburan. Nggak ada pikiran untuk kita berpikir yang lain. Berarti orang ini memang yang kita nggak tahu memang ada sesuatu. Mungkin nggak sepengetahuan kita, dia punya investasi lain mungkin yang kita nggak tahu. Tiba-tiba bisa beli apa. Itu karena memang ada yang dia ini. Nah buat kita nggak fair kalau kita iri hati terhadap orang seperti ini. Padahal perjuangan dia kan keras banget. Apalagi kita nggak berjuang yang sama dan iri hati, itu tidak boleh, gitu ya. Jadi apapun ukurannya di situ. Dan kemudian yang kedua, ibu-ibu sekalian, kita lihat di sini tidak merasa cukup. Nah, kita berbicara mengenai kebutuhan itu sebenarnya lebih kategori cukup dibanding dengan keinginan. Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat 3 yang sudah ketemu bisa membacakan ini. Ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya. Jadi ayat ini meneguhkan kita ibu sekalian supaya saya nggak jatuh kepada iri hati. Yang pertama tadi tidak boleh menjadi hamba uang, dan itu yang tahu cuma kita kalau hamba Tuhan. Hamba uang, bukan hamba Tuhan. Hamba uang itu yang tahu cuma kita, tetapi dari sosial kita, masyarakat, kita akan melihat bagaimana dia gitu ya. Nah, ini saya melihat bahwa ada anak-anak Tuhan, tambahan dari yang pertama itu tadi, dia bisa menyisihkan. Karena waktu saya pelayanan di awal-awal pelayanan itu, saya ada di kumpulan jemaat yang pengusaha atau toko. Itu agak beda loh. Agak beda. Ya, kalau dia misalnya menyisihkan itu, apalagi orang-orang Chinese ya, itu agak beda. Jadi dia akan menggunakan uang itu dari kelebihannya. Beda sama orang yang lain mungkin ya, tidak semua. Jadi bahkan bahan bakunya pun dipakai, gitu loh, modal istilah kata ya. Jadi saya melihat juga orang ini keren-keren, tapi kok di rumah itu mungkin tokonya besar, tetapi makannya itu anaknya kecap sama kerupuk. Semasa hitungan mereka itu belum ada kelebihan dari modal, keuntungan itu berjuang 5 tahun atau 3 tahun dia akan makan seperti itu. Itu bedanya. Nah, saya melihatnya gini. Untuk yang gini, memang ada hitungan. Orang dagang mesti dihitung dong. 5 repes juga dihitung itu, harus. Dan itu juga tanggung jawab kan. Tetapi ketika dia ada di blok yang namanya untuk memberkati pekerjaan Tuhan, itu dia nggak hitung-hitung. Itu saya melihat.
Kenapa? Karena di orang yang sama waktu saya di Bandung itu, lihat orang ini, ya apalagi kalau orang Chinese ya maaf kata, kalau misalnya dari Medan, Bangka atau itu agak beda ya. Kalimantan, Surabaya, Semarang yang goceng-goceng itu agak beda dikit gitu ya. Tetapi yang agak ke sana agak, wah kok dari sana memang udah pelit dah begitu ya. Nah ini orang ini dari sono gitu, tetapi dia mencintai Tuhan. Istilah kata kalau dia beri kasih ini memang dia kasih. Tetapi sewaktu saat ketika yang ngasih ini beli sama dia, itu dia juga hitung gitu. Nggak boleh. Misalnya tempo itu nggak terbayar, nggak boleh. Artinya apa di sini adalah bahwa hati kita itu memiliki manajemen yang bagus. Ini untuk Tuhan, yang persoalannya adalah saya kepada Tuhan. Tetapi untuk usaha ini adalah untuk bagaimana kelanggengan keluarga dan usaha itu harus memang dihitung. Karena firmannya juga ada, kalau kamu mau membangun menara, kamu duduk dulu, hitung itu, gitu. Nggak ngitung juga salah, gitu loh. Ya, jadi intinya kebutuhan itu sebenarnya sangat mudah kata orang. Meskipun kita di kota besar agak kepenginannya agak beda ya. Meskipun sandal sudah cukup ya Bu ya, sandal kayaknya paling lama ada orang-orang yang memang kalau kakak saya itu sekali sepatu tuh dikit-dikit ventilasinya keluar. Karena kayak tajam katanya ya. Kakinya tajam, apalagi kaos kaki. Pokoknya kaos kaki dia pasti bolong semua. Saya beda. Kalau saya awet, jadi saya pakai itu sebenarnya lama-lama. Kalau saya itu, wih ampun, ini semasa saya habis kuliah itu masih ada buat saya. Apalagi badan saya kan begini tuh dari dulu. Jadi itu awet, gitu ya. Nah kita lihat di sini bahwa kalau berdasarkan kebutuhan memang cukup. Nah, kita berbicara mengenai sesuatu yang berjalan, itu akan berjalan, tetapi kita merasa bahwa sejauh itu memang dibutuhkan, ya itu memang dibutuhkan. Zaman dulu ibu-ibu satu rumah itu Nokia 1 cukup. Ya. Tetapi zaman sekarang setiap anak harus punya handphone. Apalagi zaman online kemarin, nggak bisa. Misalnya ya ada sih bapaknya berantem sama anaknya gara-gara handphone juga bisa. Tetapi itu udah kebutuhan. Dan kalau sudah kebutuhan dan bukan keinginan, itu sudah tidak barang yang mulia, bukan barang mulia, bukan logam mulia atau apa. Kalau misalnya tukang sayur udah pakai Android itu sekarang udah nggak sesuatu yang udah biasa gitu loh. Nah apalagi yang namanya handphone dipanas-panasin buat ojol itu ya. Itu kan handphone katanya yang baterainya kuat dan itu ojol tuh mahal-mahal tuh handphonenya. Tetapi kan dipanas-panasin hujan-hujan nih. Sampai pecah-pecah juga tetap dipakai gitu ya. Nah berarti kebutuhannya sudah beda lagi. Nah sejauh ibu-ibu sekalian membutuhkan itu, saya pikir kita tidak jatuh kepada ini. Ya, kalau kita udah punya ini kemudian orang lain juga punya ini, nah kita nggak akan cenderung mengingini seperti itu karena buat dia kalau ojol itu memang penting untuk lebih speknya. Kami orang media itu lebih penting speknya. Tetapi kalau buat di rumah asal ada Google Meet, Zoom, ya sudah. Karena kebanyakan apa? Beli, kan gitu nggak pakai Android ya. Orang tetangga yang datang. Nah, berarti kebutuhannya beda-beda. Di sini kita nggak akan jatuh kepada iri hati terhadap yang lainnya. Mau mereknya apapun juga yang penting kan bisa tetap dijalankan dengan merek tersebut begitu. Kemudian yang ketiga adalah kurang bisa bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ya, ibu-ibu sekalian, jadi kalau orang tidak bisa bersyukur, dia akan cenderung akan iri hati kepada yang lain. Gitu loh. Jadi apapun akan menjadi iri hati. Tetapi kalau kita adalah orang yang bersyukur, ya sudahlah. Kata orang kan semuanya kan sudah dihitung, sudah diukur semuanya. Ya. Nah, kalau kita juga ditempatkan seperti yang mereka itu, mungkin kita juga nggak kuat atau nggak bisa memanagenya. Gitu. Jadi sekemampuan kita. Jadi kita tetap bisa mengucap syukur. Yang keempat, mencari pembanding yang salah
atau menggunakan alat ukur yang salah. Di dalam Yeremia 2 ayat 13 itu berbicara mengenai umat Tuhan. Berbicara begini, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Di dalam kalimat yang lain, rumput tetangga itu lebih hijau. Begitu ya. Nah, rasanya ini yang membuat kita akan terjebak kepada membandingkan yang salah. Nah, kadang-kadang kita itu kan mendudukan orang lain seperti kita, atau kita harus seperti dia. Jadi persamaan. Jadi dalam kelompok besar itu kita nggak boleh dengan hukum persamaan, ibu-ibu sekalian. Tidak boleh. Nah, tentunya buat anak yang ragamnya seperti itu dengan anak kita yang ragamnya kayak gini, itu Tuhan juga spesialisasi kasih sebuah fasilitas surga itu akan beda-beda. Tidak akan sama. Dalam artian kita tidak boleh membandingkan. Yang kita ukur itu adalah kelayakan. Kalau dia bisa nerima itu pasti ada kelayakannya. Kelayakannya apa? Kita lihat biografinya. Biografinya gimana? Si ibu itu misalnya gitu loh. Oh iya. Nah, berarti dia memang pejuang yang luar biasa. Dia adalah seorang yang memang dari kampung. Ada orang tertentu yang memang dari kampung itu sudah jual sawah, jual kebun, jual tanah semuanya. Dia modal itu dia buka usaha di sini. Berarti yang kita iriin apanya? Kita nggak bisa membandingkan gitu loh. Nah, kalau kita membandingkan, pasti kita akan iri hati gitu loh. Berarti ukuran kita, oh iya, kenapa saya ada sampai di tahap ini yang memang modalnya beda. Ya kalau modal beda, kenapa mesti dibandingkan? Nggak bisa. Tiba-tiba kita iri hati sama Jokowi misalnya, presiden kita. Nah itu kan ukurannya gimana? Nggak ada gitu loh. Ya, jadi satu kampung halaman yang memang cuma baju yang melekat saja itu sampai ke Jakarta, bisa jadi dalam perkembangan juga beda-beda. Karena apa? Yang satu itu langsung dapat pekerjaan yang bisa menaikkan dia. Tetapi yang satu enggak juga. Nah ini juga enggak boleh dibanding-bandingkan. Enggak boleh. Gitu loh. Ketika kita menyadari bahwa kita enggak boleh membandingkan seperti ini, kita akan cenderung ya sudah. Dia terima itu karena memang dia sudah bayar harganya. Ada seorang YouTuber, saya juga suka ya melihat orang-orang Indonesia yang ada di Amerika, ada yang di Nederland, Belanda, ada di mana itu. Dan mereka cuma biografi saya suka ikutin gitu loh. Nah ada seorang YouTuber koki yang terkenal ya, yang saya suka ikutin karena dia lucu juga. Nah kemudian ternyata sejarah untuk dia memiliki rumah di sana, kemudian sampai dia memiliki mobil yang cukup bagus, kemudian sampai dia diangkat sama orang Amerika sebagai anak. Nah ceritanya seperti apa? Loh, itu sampai berdarah-darah. Kalau kita orang Medan sampai di Jakarta, misalnya belum berhasil, kita pantang pulang, kita akan dipermalukan di sana, gitu. Nah apalagi Amerika, gitu kan? Udah habis-habisan, ancamannya deportasi dan sebagainya, dia berjuang bagaimana itu akhirnya menjadi. Dan ketika kita melihat, oh dia punya rumah di Amerika, dia punya mobil yang cukup bagus, dan kemudian dia disukai oleh para pengunjung itu. Nah kita tidak iri karena apa? Nggak boleh, karena dia punya jalan hidup itu yang bayar harganya luar biasa. Nah saya nggak kayak gitu, berarti nggak boleh. Nah gitu loh ya. Nah yang agak susah itu di anak-anak. Kalau anak-anak kan persamaan. Nah kan sama-sama ini, abang sama saya kan anaknya mama. Nah itu yang susah ya. Tetapi tetap saja anak itu harus disadarkan bahwa anak pertama sebagai laki-laki, saya anak kedua perempuan, itu ada bedanya. Kemudian anak pertama perempuan, kemudian adik laki-laki, itu ada bedanya. Itu mereka harus paham seperti ini. Masa satu dibeliin bando, yang adiknya yang laki juga pengen bando, kan enggak juga. Nah gitu loh. Jadi kan ada, nah apalagi yang namanya perempuan itu kan agak peritilahnya kan banyak tuh.
Kalau laki-laki mah enak ya, puji Tuhan anak kami dua-dua laki-laki. Dan ya yang kecil aja suka facial itu juga masih kebatas, masih bisa gitu. Apalagi yang atas, aduh, ya udah yang agak vintage si anakku Yafet itu. Nah itu jadi udah suruh kayak papanya ya nggak mau, yang halus gitu ya nggak mau, ya udah anakku kayak gitu ya. Nah ke perempuan itu kan, nah artinya nanti setiap anak juga akan mengkategorikan dirinya seperti apa, nanti akan disadarkan bahwa saya nggak boleh iri-irian begitu. Nah si abang ini bayaran kuliahnya sudah segini, kamu masih pelajar, belum mahasiswa. Dan kemudian abangmu kan kuliahnya itu pakai transportasi. Nah itu beda lagi, uang jajannya pasti beda. Nah ketika anak kecil kita didik dalam bentuk yang keadilan, bukan persamaan, ya semoga anak-anak kita nggak iri-irian gitu. Karena iri hati di anak-anak itu akan dibawa sampai tua. Saya melihat sejarah kayak gitu. Nggak tahu di keluarga bapak, ibu-ibu, keluarga besar itu ada sejarah kecilnya nggak? Kayaknya ada, gitu lihat, ya. Dari umur 5 tahun diingat, sampai umurnya udah 60-70 tahun masih diingat tentang yang lalu itu. Karena anak kakak sama adik, begitu ya. Makanya dari awal kita tunjukkan bahwa namanya keadilan sosial itu secara Pancasila itu bukan berarti persamaan, tidak. Selama ini kan kita persamaan ibu-ibu ya. Nah kalau dia kasih, saya juga dikasih, kan gitu. Padahal dia itu kasih sekian itu adalah bagian daripada kunci hidup dia. Tetapi kalau kita kasih yang sama dengan orang ini, itu 1%-nya. Jadi nggak nampak apa-apa. Nah ternyata pemerintah juga bingung ya waktu ada program rumah susun tuh ya di Jakarta itu ya. Ternyata yang ngebooking kan bukan orang miskin. Iya. Nah, tapi ada orang-orang yang namanya bisa beda gitu loh. Ternyata pemiliknya beda lagi. Berarti yang namanya orang serakah itu nggak mesti orang yang kurang. Tetapi orang yang kepemilikannya luar biasa tetap serakah aja begitu. Berarti itu kan hati begitu. Nah ibu-ibu sekalian, kita belajar di sini bahwa kita nggak boleh membandingkan secara seperti itu, ya. Tentunya kita sama-sama berdoa. Ya kami pun dulu waktu dari sekolah Alkitab itu, ya kita kayak rata di seminar itu sama-sama gitu ya. Makanannya juga sama, dari kampung sama-sama gitu. Yang di sana juga cuma anugerah Tuhan. Tetapi ketika terjadi ada teman saya yang sampai kalau di GB ada sampai di PPH. PPP sekarang ada yang memang ada di kampung kecil gitu ya, ada di kota besar, ada yang jadi gembala, ada yang tidak jadi gembala tetapi dia ada di sebuah gereja yang besar, ada yang jadinya STH seharusnya gembala dia yang ngajar, SPAK itu yang seharusnya ngajar dia menjadi gembala, itu bolak-balik. Dan ketika kita melihat bagaimana sepak terjang perjuangan itu, kita akhirnya nggak boleh ngiri. Nah, ketika ketemu di sidang sinode raya itu, dari ujung ke ujung, bahkan yang dari luar negeri pun, kita ada di situ. Ada kakak kelas saya yang ada di Amerika juga. Dan ada adik kelas saya juga ada di Amerika juga, mengembalakan di sana. Nah, kita berpikirnya, enak mereka gitu ya. Lu belum tentu. Kita lihat dulu perjalanan mereka. Oh, ternyata tertatih-tatihnya itu luar biasa. Jadi tangga perjuangan itu beda-beda semuanya. Nah, berarti kan ukuran Tuhan itu udah beda di situ. Dan buat saya ketemu bro, kamu dari kampung ya, ya puji Tuhan kita saling menghargai. Yang kebingungan, kita datang kan lenggang ya. Kalau saya ke Sentul itu kan lenggang, maksudnya ya bahwa yang ada bisa pulang lagi. Tetapi teman-teman kita hamba Tuhan yang dari Papua, yang dari Manado, itu tahnya gede-gede. Itu belum kalau orang Papua udah mampir di Tanah Abang, itu diborong semua. Orang Papua kok di Jakarta kaya-kaya. Biasanya beli baju satu potong itu bisa 500.000, di Tanah Abang bisa dapat berapa itu 500.000. Dia borong semua, handphonenya jadi bagus-bagus begitu ya. Tetapi dalam sebuah koridor kehendak Tuhan ya,
kita percaya bahwa Tuhan itu sudah percayakan. Ada beberapa hamba Tuhannya agak iri. Aduh, kita di kampung susah gini. Tetapi kita bicaranya adalah bahwa setiap yang Tuhan percayakan itu ada tanggung jawabnya, dan setiap apa yang Tuhan percayakan itu adalah anugerah Tuhan. Kita nggak bisa tukar guling. Yang artinya ya sudahlah, Depok ini bahkan kepada siapa, nah orang itu pelayanannya saya ke situ lagi, itu enggak, karena biografinya beda, sidik jarinya beda, perjalanan itu beda. Yang terakhir Ibu sekalian, selalu ingin sama dengan orang lain. Yeremia 18 ayat 4 mengatakan, apabila bejana, Yeremia 18 ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Yang terakhir, bejana yang rusak pun dibetulin lagi. Saya percaya bahwa garis hidup setiap kita itu sudah ada dalam koridor Tuhan. Gitu. Jadi yang ada adalah yang rusak dibetulkan. Jadi bukan ke jalan lain, enggak. Tetapi yang rusak dibetulkan. Karena dari apa ya? Dari bakal anak Tuhan sudah merancangkan kita. Nah, oleh sebab itu tidak ada lagi yang kita kecewakan, kita berpikir salah lahir lah, salah suami lah, kemudian kita berpikir itu sudah pilihan semua. Ada yang merasa salah suami, nggak boleh tuker, ya. Ya, jadi nggak ada salah di situ. Yang ada adalah dibetulkan lagi, dirapikan gitu loh. Nah, inilah tujuan kita ada di sini, Ibu sekalian. Nah, setiap kali melihat perkembangan jemaat ya kami berpikirnya apa yang bisa ditolong begitu ya. Jadi kalau kita dengar cerita kayak Bu Mila gini juga bisa kayak mendengarkan sinetron. Iya kan? Dalam yang diceritakan tadi kalau divisualkan itu kan luar biasa. Nah, kita berpikirnya kalau kita ada di sanding dia kan pasti nolong gitu. Tapi kan nggak tahu. Dan kadang permasalahan rumah tangga kan nggak selalu di-over. Dan nggak boleh memang gitu loh. Semuanya atas persetujuan suami. Nah, ibu-ibu ini adalah di tingkat yang lebih lebih terbeban lagi karena gini Bu, tidak semua permasalahan dari keluarga ibu itu bisa di-sounding bahkan kepada gembala. Harus izin suami. Nah, ini masalahnya gitu. Nah, ketika suatu saat ada misalnya yang sedang konseling sama kita juga kalau sifatnya wanita kita juga agak takut. Dan kita selalu tanya, izin suami, tahu suami enggak? Nah, kadang-kadang kan enggak boleh tahu. Nah, gitu loh. Tapi harus ditangani. Nah, ini beban tersendiri buat ibu-ibu gitu. Nah, makanya disinilah ibu-ibu sekalian, baiklah lah apa yang kita harus jalani, kita jalani sesuai dengan jalan hidup kita. Kita saling membantu saja. Sekali lagi kita nggak boleh tuker jalan hidup yang lain, kita nggak boleh. Kita jalani saja karena Tuhan terus bekerja datangkan segala kebaikan. Yang penting jangan ada iri hati. Yang terakhir dalam iri hati itu tidak akan bisa sukacita. Dan mengeluh itu akan membuat kita semakin sakit. Karena firman Tuhan hati yang gembira adalah obat. Nah, ini kan kebalikannya. Nah, yang enak itu adalah orang yang memang merasa hidupnya udah cukup, itu enak. Di segi lain ya. Dalam artian kayak misalnya mbok-mbok yang ada di kampung halaman kita itu, ya dia nggak mikir apa-apa. Ini masa apa? Enggak, yang penting dia jalani ada. Ada kopi gula dia minum. Nggak ada dia ke tetangga, nggak dapat pulang lagi. Dan ada beberapa orang yang memang puasa terpaksa gitu loh. Yang artinya nggak ada, tetapi mereka ya kalau diwawancara mereka ya kayak nggak ada beban, kayak ada di stadion yang apa itu yang baru itu JCC ya. JCC, sorry. Nah, itu kan tadinya di situ kan kampung, Bu. Nah, di situ ada seorang yang memang bertahan di situ. Ya di dalam penderitaan dia ngobrolnya sama wartawan dengan sukacita. Dalam artian apa ya? Udah, ya memang itu jalan hidupku. Ya sudah. Saya nggak diganti rugi ya sudah, nasibku seperti ya jalani aja lah. Dia liatin itu di tembok yang besar itu saya angon kambing di situ kemarin itu. Tempat saya nanam kangkung dan sebagainya itu di situ tuh sekarang udah nggak bisa. Gitu. Nah,
Inilah yang membuat kita belum tentu ibu-ibu sekalian, kita berpikir, enggak Pak, kalau misalnya saya punya sepeda nih, nanti punya motor, saya enggak akan iri hati. Belum tentu. Waktu punya motor, pengen punya mobil. Ya. Nah waktu mobil sudah ini kayak mobil yang Kijang dan sebagainya, dia ada yang pakai Jaguar, pengen lagi gitu. Jadi rasanya iri hati, dan bagaimana sih, hati saja sih. Nah makanya ada istilah, kalau kaya, kelimpahan itu adalah anugerah. Kalau sederhana itu indah, gitu loh. Kita lihat gambaran visual gimana ngumpul 5 orang dalam keluarga yang makannya ala apa ya? Ala itu kan, ya gitu, yang kayak itu, kayak liwetan itu. Mereka kan bahagia. Nah kita yang punya apa-apa kadang-kadang manggil anak satu susah banget, suruh makan baringnya susah. Ibu sudah masak begitu banyak menurut kita, tetapi pengen aja keriput, pengen jajan gitu. Nah kadang-kadang kita berpikirnya enggak. Jadi bahagia itu tidak selalu kalau kelimpahan, tetapi adalah ketika kita bisa mensyukuri apapun. Puji Tuhan ya, kita belajar sama-sama. Saya pun juga belajar untuk tidak memiliki hati yang iri hati. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Inilah sifat yang memang ada pada manusia. Ada sebuah iri hati yang ekspresinya menjadi positif ketika mereka ingin berjuang sama seperti orang lain dengan cara yang baik dan cara yang sehat. Tetapi ada banyak hal iri hati menimbulkan marah, dendam, akhirnya juga mencelakai, dan kemudian mendoakan yang tidak baik, tidak merasakan hidup yang tenang, tidak bisa merasakan bisa bersyukur kepada Tuhan, dan itu membuat salib seumur hidup. Dan kadang kalau kami memiliki hati yang iri, orang yang kami iri pun tidak sadar bahwa mereka sedang diiriin, tetapi kamilah yang mengalami dan merasakan itu. Akhirnya di titik ini kamilah yang paling celaka, karena kami tidak mendapatkan bahagia, dan kami tidak bisa bersyukur. Dan akhirnya bagaimana mujizat bisa terjadi atas setiap kehidupan kami. Dan biarlah apapun yang terjadi pada teman-teman kami, orang lain, tentunya kalau mereka ada di sebuah titik tertentu, ada sebuah perjuangan yang sudah mereka lakukan selama ini, yang kami tidak tahu sebelumnya. Terima kasih Tuhan, kami masih bersyukur, masih memiliki tempat berteduh, masih bisa makan setiap hari. Dan apapun kekurangan kami masih memiliki kendaraan, kami masih memiliki anak-anak yang bisa tidur dengan baik di rumah kami, dan itu adalah anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, yang kami miliki lebih daripada satu, itu juga anugerah Tuhan. Ajarkan kami memiliki hati dengan baik, sehingga membuat apapun yang kami miliki tetap menjadi sebuah benda yang membuat kami tetap mengingat dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya pada waktu Tuhan tentunya Tuhan akan atur semuanya, rezeki dan juga kecukupan. Jikalau kami tetap memiliki hati yang lurus, maka Tuhan akan memberkati kami. Dan di dalam hati yang tidak iri hati, cemburu, maka ada hati yang gembira dan bersyukur. Dan kami semakin panjang umur, dan kami percaya inilah yang menjadi kunci kesuksesan rohani anak-anak Tuhan. Tidak selalu dalam kekayaan dan kemewahan, tetapi dalam kesederhanaan pun kami bisa menikmati mujizat Tuhan. Kemudian bagi Tuhan saja, kami mendoakan ibu-ibu yang sedang berjuang untuk keluarganya, tetap tangan Tuhan yang memberkati mereka semuanya. Terima kasih, kami bersyukur, dan kami terima firman Tuhan ini. Selidiki setiap hati kami, ingatkan kami ya Roh Kudus, supaya kami tidak terjatuh kepada rasa iri hati yang berkepanjangan, yang merugikan diri kami sendiri. Tidak ada ketenangan, rasa marah setiap saat, dan tidak ada alasan pun kami mengiri. Terima kasih ya Tuhan, berkat Tuhan untuk firman Tuhan ini. Roh Kudus selanjutnya kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kemudian bagi Tuhan saja, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.